wabarakatuh. Kita belajar statistika lagi. Kali ini kita akan membahas tentang populasi, sampel, dan pengujian normalitas data ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang populasi. Di sini populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu ya. Jadi di sini populasi itu bisa berupa objek, yaitu benda-benda, ataupun subjek atau orang ya. Populasi ini bisa saja terdiri dari satu orang ya. Jadi satu orang saja itu bisa dijadikan sebagai populasi, karena satu orang tersebut ini bisa mempunyai berbagai macam karakteristik yang bisa diukur ya. Misalkan gaya kepemimpinan, kemudian cara berbicara, atau karakteristik lainnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah sampel. Sampel ini merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk pengambilan sampel ini dinamakan dengan teknik sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari suatu populasi sehingga sampel tersebut dapat digunakan oleh peneliti ya. Dapat digunakan oleh peneliti sebagai representasi dari suatu populasi. Di sini ada dua macam teknik sampling, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Teknik probability sampling ini nanti akan dibagi menjadi 4 jenis. Kemudian yang non probability sampling ada 6 jenis. Oke, yang pertama probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama ya. Jadi mempunyai peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sekali lagi, untuk yang teknik probability sampling ini, semua anggota populasi itu punya peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada 4 macam probability sampling. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling ini digunakan jika datanya homogen. Nah, kalau datanya homogen, maka kita bisa mengambil sampelnya secara acak yang sederhana saja. Contohnya misalkan kalau kita mengambil sampel darah. Sampel darah, kita bisa mengambil sampel darah dimanapun dalam tubuh, bisa di jari tangan, lengan, atau di bagian tubuh yang lain. Nanti karena darah ini homogen, darah itu bersifat homogen, maka setetes darah pun akan bisa mewakili keseluruhan populasi darah dalam tubuh ya. Jadi sampel yang setetes saja itu bisa digunakan untuk mewakili karakteristik seluruh darah yang ada di dalam tubuh. Jadi nanti pengambilan datanya ini secara acak saja, dimanapun, ngambil di tangan, di kaki, atau di tempat manapun. Bahkan ukurannya pun bisa sangat kecil, setetes saja. Berikutnya adalah proportionate stratified random sampling. Cara ini digunakan jika populasinya tidak homogen. Jika populasi tidak homogen, kemudian berstrata secara proporsional. Misalkan dalam suatu populasi ini terdapat karyawan, misalkan karyawan S1 itu berjumlah 20, kemudian karyawan yang S2 berjumlah misalkan 10 orang. Berikutnya karyawan yang lulusan SLTA, misalkan SLTA ini ada 200. Nah, ini populasinya berstrata ya, berstrata. Kemudian berstratanya nanti bisa diambil sampel secara proporsional. Misalkan diambil 10% saja sampelnya tiap strata. Nah, maka 10% dari ini, dari yang S1, kita bisa ambil 2 sampel yang lulusan S1, kemudian
mengambil satu sampel yang lulusan S2 dan mengambil 20 yang lulusan SLTA ya. Jadi ini berstrata, kemudian bisa diambil secara proporsional samplingnya. Nah, berikutnya adalah yang tidak proporsional stratanya, yaitu dinamakan disproportionate stratified random sampling. Ini juga misalkan yang lulusan S1 jumlahnya 2, kemudian yang ini jangan 2, misalkan 5 ya, 5, kemudian yang S2 lulusan S2 jumlahnya hanya 2 orang. Nah, sementara yang SLTA ini sama dengan 200 misalkan SLTA. Ini kalau kita ngambil sampelnya 10% dari masing-masing strata, nanti kita akan kesulitan mendapatkan angkanya ya. Kalau 10%-nya dari 5 ini kan 0,5 ya, setengah. Ini kan sangat susah ya diambilnya. Kemudian yang S2 10%-nya kan tidak bisa. Nah, ini nanti menggunakan disproportionate atau tidak proporsional ya, tidak proporsional dalam mengambil sampel tiap stratanya. Ya, bisa saja ini diambil 2 sampel semuanya diambil, kemudian ini misalkan diambil 3. Nah, ini bisa diambil misalkan 20. Nah, ini yang dinamakan dengan disproportionate stratified random sampling. Kemudian yang terakhir adalah cluster sampling. Ini biasanya digunakan jika populasinya berasal dari daerah yang luas, misalkan cakupan wilayah Indonesia. Nah, yang cluster sampling ini pengambilan sampelnya ini ditetapkan secara bertahap ya, dari wilayah yang luas sampai ke wilayah yang lebih sempit. Misalkan di Indonesia kita punya 34 provinsi, akan diambil sampel untuk suatu penelitian. Misalkan kita mengambil dari 34 provinsi, kita ambil sampling saja 10 provinsi ya, 10 provinsi. Kemudian dari 10 provinsi ini kan juga terdiri dari berbagai kabupaten ya, lebih dari 10 kabupaten. Misalkan dari 10 provinsi ini, tiap provinsinya diambil 3 kabupaten saja ya. Jadi ini bisa mempermudah peneliti untuk pengambilan sampel, karena tujuan dari pengambilan sampel sendiri ini biasanya karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian. Semisal seorang peneliti harus meneliti 10.000 populasi, tentu saja ini membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Jadi nanti yang dilakukan adalah dengan pengambilan sampel, termasuk kalau darah kan juga tidak kita ambil semua darahnya untuk diteliti, misalkan golongan darahnya apa. Oke, kemudian yang non probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama ya. Jadi ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel ya. Kalau yang probability sampling ini setiap anggota sampel punya peluang yang sama. Oke, yang pertama ini ada sampling sistematis. Ini biasanya didasarkan pada urutan atau nomor anggota populasi. Setiap anggota populasi misalkan kita beri penomoran 1 sampai 1000 misalkan. Kemudian pengambilan sampelnya bisa misalkan nomor ganjil saja, tapi ini mungkin terlalu, atau nomor genap saja. Ini mungkin masih terlalu banyak ya, 500 sampel. Maka diambil yang kelipatan 5 ya, kelipatan 5 saja misalkan, atau mungkin bahkan nomor yang kelipatan 9 misalkan. Nah, ini samplingnya dinamakan sampling sistematis. Tentu saja kalau misalkan kita mengambil yang kelipatan 5, maka semua yang berkelipatan 5, nomor-nomor yang berkelipatan 5 ini mempunyai
peluang besar untuk diambil sebagai anggota sampel. Sedangkan yang kelipatan lain atau misalkan nomor 3 kemudian nomor 11 itu tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua adalah sampling kuota. Sampling kuota ini merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi dengan ciri-ciri sampai jumlah kuota dipenuhi ya. Ini sampai jumlah kuota yang dipenuhi. Contohnya, kalau kita akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap suatu pelayanan masyarakat, misalkan ditentukan jumlah sampelnya adalah 500 orang. Semisal belum mencapai 500 orang, maka penelitian tersebut dipandang belum sesuai ya, atau belum terpenuhi, atau belum selesai. Jadi ya harus sampai kuota itu terpenuhi 500 orang. Kalau misalkan di pengambilan sampelnya dilakukan secara berkelompok, ada 5 petugas misalkan, maka 5 petugas itu masing-masing harus dapat mengambil sampel 100 masing-masing karena dibagi menjadi 5 orang. Kemudian berikutnya adalah sampling insidental. Pengambilan sampel ini dilakukan secara kebetulan, yaitu jika seorang peneliti ini bertemu dengan seorang yang dianggap memenuhi kriteria sebagai sumber data. Kalau misalkan di jalan kita menemukan atau sedang meneliti perilaku sosial masyarakat di jalan, maka pengambilan sampelnya ya insidental, secara kebetulan saja. Kalau ini sepertinya cocok atau memenuhi kriteria untuk diambil datanya, maka dia dijadikan sampel. Yang berikutnya adalah sampling purposive. Ini berdasarkan tujuan tertentu atau dengan kriteria tertentu. Biasanya adalah mengambil sampel para ahli. Misalkan tujuan penelitiannya ini tentang kualitas makanan ya, tentang kualitas makanan, maka sampel yang diambil adalah orang yang ahli makanan ya, ahli kuliner. Atau sampling tentang politik, maka ahli politik yang dijadikan sampelnya. Yang kelima, ini ada sampling total. Sampling total ini menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Biasanya kalau misalkan populasinya kurang dari 30 orang, maka karena kurang dari 30 orang ya ini tidak memerlukan banyak biaya biasanya ya. Jadi nanti sampelnya ya seluruh anggota populasi tersebut. Atau memang kalau yang diteliti jumlahnya hanya terbatas saja. Misalkan meneliti jumlah menteri. Nah, kalau jumlah menteri di bawah 30 orang ya diteliti semua ya. Jadi ini sampling total ya. Kemudian yang terakhir adalah snowball sampling. Ini seperti bola salju. Jadi penentuan sampelnya ini mula-mula kecil, kemudian jumlah sampelnya ini akan semakin membesar. Nah, biasanya ini penelitian yang seperti ini mula-mula mengambil satu orang sebagai sampel, kemudian dari satu orang itu menginformasikan bahwa data yang diperlukan lagi bisa dicari di seseorang yang lain, misalkan si A ya, harus dicari data dari si A, kemudian dari si A ini dia menyarankan untuk mengambil data lain dari dua orang lagi, misalkan si C sama si D misalkan. Jadi nanti awalnya hanya meneliti satu orang, tapi dari satu orang tersebut memberikan referensi sumber data yang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan snowball sampling. Jadi semakin membesar jumlah sampelnya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang
bagaimana cara menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel ada dua yang akan saya kenalkan. Yang pertama menggunakan rumus Essach-Michael. Ini rumusnya adalah C kuadrat dikalikan dengan N dikalikan P dikalikan Q, kemudian hasilnya nanti dibagi dengan ini D kuadrat kalikan N-1, nanti hasilnya ditambah dengan nilai C kuadrat kalikan P kali Q. Nah, S ini adalah jumlah sampel yang dicari. Kemudian C kuadrat ini bacanya C kuadrat, nilai berdasarkan tabel C kuadrat. Nanti di akhir ada tabel C kuadrat. Berikutnya N ini adalah jumlah populasi yang diketahui. Kemudian P dan Q, P ini peluang terpilih sebagai sampel. Biasanya peluangnya adalah setengah ya. Kalau peluang terpilih sebagai sampel setengah, maka Q-nya peluang tidak terpilih sebagai sampel, yaitu 1 kurangi setengah sama dengan setengah. Jadi 50-50 ya. Sedangkan D adalah tingkat kesalahan. Tingkat kesalahannya ini biasanya atau tingkat signifikansi, bisa juga diartikan seperti itu. Biasanya 1%, 5% atau 10%, tergantung nanti penelitiannya. Dan ini ditentukan juga oleh penelitinya. Ini tinggal memasukkan data saja sebenarnya ya, memasukkan nilai-nilai saja. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel ini menggunakan nomogram Harry King. Nah, tapi ini ya jarang juga digunakan. Jadi ada nomogram ini ditemukan oleh Harry King. Misalkan jumlah ukuran populasinya ini ada yang di sebelah sini ya, sebelah kanan, misalkan 500. Kemudian ini tingkat kesalahannya atau taraf signifikansinya tadi yang 1%, 10% atau 5%, ini ditarik garis misalkan mencari berapa ini 10 atau 15% ya misalkan. Nah, nanti ini ketemunya jumlah sampel yang direferensikan ya, yaitu 10 misalkan. Atau kalau misalkan punya populasi 2000 kemudian kita menginginkan taraf signifikansinya 1%, wah ini enggak lurus ya, anggap saja lurus. Nah, misalkan nanti ketemunya berapa ini? Misalkan 55 ya. Ini cara penentuan ukuran sampel oleh Harry King, pakainya nomogram seperti ini. Berikutnya adalah tentang normalitas data ya. Jadi dalam statistik parametris ini mensyaratkan bahwa suatu data yang diambil oleh peneliti harus berdistribusi normal ya. Kalau misalkan tidak normal, maka pengujian hipotesisnya menggunakan statistik yang non parametris. Apa sih data yang berdistribusi normal itu? Nah, di sini data yang berdistribusi normal ini secara umum ini memiliki banyak data dan simpangan bakunya sama, baik di atas maupun di bawah rata-ratanya ya. Jadi kalau misalkan suatu data dibuatkan distribusi frekuensinya, nanti kira-kira gambarnya seperti ini ya. Distribusi frekuensinya seperti ini. Ciri-cirinya adalah seperti lonceng ya, seperti lonceng dan simetris. Nah, di sini adalah rata-ratanya di tengah-tengah ini. Puncaknya rata-ratanya dan biasanya yang frekuensinya paling tinggi. Yang dimaksud dengan distribusi normal ini bahwa banyak data dan simpangan baku yang sama, maksudnya adalah baik di atas maupun di bawah rata-ratanya ya. Kalau rata-ratanya di sini, maka yang di atas rata-rata jarak antara rata-rata sampai 1 standar deviasi, 1 simpangan baku di atasnya dengan yang satu kali simpangan baku di bawah rata-rata ini memiliki banyak data yang sama ya. Nah, ini jadi frekuensinya sekian, ini juga sekian, sama ya.
baik di sebelah kanan ataupun sebelah kiri rata-rata, di atas ataupun di bawah rata-rata, tergantung ini standar deviasinya ya. Kemudian kalau misalkan di atas rata-rata sebesar 2 standar deviasi atau 2 kali simpangan baku, ini juga frekuensinya sekian ya. Di atas rata-rata sekian, di bawah rata-rata pun sekian frekuensinya, sama, dan seterusnya ya. Dan luasannya, luas daerah ini pun akan sama ya. Yang satu standar deviasi 34,13%, yang sebelah kiri juga sama. Kemudian yang ini 34,13, yang ini 13,59%. Ini juga ya. 53 ya, 53%. Kemudian ini 2,7%. Nanti kalau misalkan bisa juga dibuat nanti sampai 4 standar deviasi dan seterusnya ya. Nah, total luasan ini nanti 100% ya, atau sama dengan 1. Oke. Bagaimana cara menentukan suatu data apakah berdistribusi normal ataukah tidak? Akan saya kenalkan 3 cara untuk menguji normalitas data. Tapi nanti yang akan saya praktekkan satu saja. Yang pertama dengan cara manual, yaitu dengan C kuadrat. Kemudian, nah yang nomor 2 dan 3 ini bisa kita peroleh pakai SPSS ya. Jadi suatu program statistik untuk pengolahan data ya, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sebenarnya masih ada lagi ya selain itu, cuma yang lebih dikenal 3 saja. Oke, kita coba yang C kuadrat, menguji normalitas data menggunakan C kuadrat. Oke, misalkan kita punya data interval 13 sampai 27, frekuensinya 3. Kemudian dan seterusnya sampai 50 data ya, sampai 50 data. Ini frekuensinya. Nah, setelah kita mengetahui data ini ada 6 interval kelas ya. 1 2 3 4 5 6. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, 6 interval kelas tersebut persentase luasnya ini. Ini kalau ini 1 2, ini 3, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Kita cari dulu namanya FH ya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan FH-nya ini diperoleh dari luasan tadi, kemudian dikalikan dengan dikalikan dengan banyaknya frekuensi, banyaknya total dari frekuensi ya, banyaknya data. Yang pada kelas pertama ini kan 2,7% tadi di gambar tadi, 2,7% kali 150 adalah banyaknya data. Saya perlihatkan nanti yang 2,7% dan 150. Yang 2,7% ini dari luasan ini ya, pada kelas pertama. Nanti kelas 2 pakainya 13,53. Kemudian 150 ini berasal dari ini frekuensi totalnya ya. Nah, kita kembali lagi menghitung frekuensi harapannya. 2,7 dikalikan 150. Nanti hasilnya 4,05 dibulatkan menjadi 4. Ini dibulatkan menjadi 4. Ini kemudian baris kedua 13,53 kali 150, pembulatannya menjadi 20. Nah, ini frekuensi harapannya ini simetris ya. 4, 20, 51, kemudian 51, 24. Ini simetris ya. Jadi pertama 4, terakhir 4. Yang kedua 20, kedua dari bawah 20. Kemudian ini 51, ini 51. Ini frekuensi harapan
untuk distribusi normal. Oke, kemudian kita kembali ke perhitungannya. Perhitungannya seperti ini. Kita cari F0 dikurangi FH selisihnya ya. Berarti F0 nya 3, ini frekuensi aslinya. Kemudian frekuensi harapannya 4 ya. Ini tadi yang perhitungan tadi, yang simetris tadi. Selisihnya adalah hasil pengurangannya adalah ini negatif 1. Kemudian ini 1, 5, ini seharusnya 21 ya, maaf. Ini seharusnya 21, ini kurang angka 1. Kemudian ini negatif 6 dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa frekuensi harapan jumlah totalnya juga harus sama dengan 500. Kalau misalkan datanya di awal datanya 300, frekuensi harapannya juga harus 300 ya. Dan F0 min FH nya ini hasilnya harus sama dengan 0 ya. Jadi harus sama dengan 0. Oke, setelah itu kita cari nilai kuadratnya. Jadi yang sebelah sini dikuadratkan, jadi nanti hasilnya positif ya. 1, kemudian ini dikuadratkan 25, ini positif 36 dikuadratkan dan seterusnya. Nah, terakhir kita bagi hasil yang di sini dengan FH. Jadi ini F0 min FH yang dikuadratkan dibagi FH. Ini dibagi 4. Dibagi 4 sama dengan 1/4 atau 0,25. 1 dibagi 20, ini 1 dibagi 20, 0,05 dan seterusnya ya. Kemudian kita jumlah total. Nah, jumlah total 1,55 inilah yang disebut C kuadrat hitung ya. C kuadrat berdasarkan perhitungan atau C kuadrat hitung. Langkah berikutnya adalah membandingkan ya C kuadrat hitung tadi 1,55 tadi dengan C kuadrat yang ada di tabel. Tabelnya nanti di setiap buku-buku statistik ini ada ya, pasti ada. Nah, kalau yang hasil perhitungan ini lebih kecil dari yang tabel, maka dia dinyatakan normal. Tapi kalau hasil perhitungannya lebih besar dari tabel, maka dia tidak normal datanya ya. Nah, kita lihat C kuadrat hitungnya. C kuadrat hitung ini C kuadrat hitungnya kita menggunakan C kuadrat tabelnya yang hitungnya 1,55. Kita cari dulu derajat kebebasan atau DK-nya. DK-nya ini adalah N-1. N-nya adalah banyaknya kelas. Tadi ada 6 interval kelas dikurangi 1. Jadi nanti pakai derajat kebebasan 5. Kemudian kita tetapkan, ini ditetapkan ya, tergantung peneliti, 5% taraf kesalahan atau taraf signifikansinya nanti didapat. Nah, ini kita lihat tabelnya dulu. Jadi dengan derajat kebebasan 5, kemudian taraf signifikansi 5%. Ini tabel C kuadratnya. Nah, ini DK-nya ini yang di bawah ini 5. Kemudian taraf signifikansinya atau tingkat kepercayaannya 5%. Nah, ini hasilnya adalah 11,07. Kalau nanti yang diminta 20% atau 1% ini di sini ya. Ini yang 1%. Tergantung juga derajat kebebasannya, tinggal dipilih. Misalkan 15, DK-nya 15, kemudian diminta 10% ya di sini. Ya, jadi tinggal diluruskan saja ya. Pada kasus yang sebelumnya yang dalam contoh tadi derajat kebebasannya 5, kemudian taraf signifikansinya diminta 5% ya, hasilnya 11,07. Oke, kita kembali ke perhitungan tadi. Karena C kuadrat hitungnya 1,55, kemudian C kuadrat tabelnya 11,07, maka yang hitung ini lebih
kecil dari yang tabel. Kalau lebih kecil, maka data tersebut dinyatakan normal, berdistribusi normal. Itu adalah cara menentukan normalitas data dengan menggunakan chi kuadrat ya. Oke, silakan nanti dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.